Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nur Ainun, saya dari PAI 1B. Kalimat fi'il adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Kata kerja ini dapat menunjukkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan yang dilakukan oleh subjek. Kalimat ini berbeda dengan kalimat nominal yang predikatnya berupa kata benda atau sifat. Berikut adalah pembagian fi'il berdasarkan jenis-jenis fi'il dan yang digunakan. Yang pertama yaitu fi'il madi. Fi'il madi yaitu artinya lampau, yaitu fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan atau sudah dilakukan atau terjadi di masa lalu. Contohnya seperti saya membaca buku kemarin, mereka bermain sepak bola di lapangan tadi pagi. Yang kedua yaitu fi'il mudhari, artinya sekarang atau masa depan, yaitu fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan atau yang sedang terjadi. Seperti contohnya itu saya sedang belajar sekarang, mereka akan pergi ke sekolah besok. Yang ketiga yaitu fi'il amr, yaitu fi'il amr artinya kata perintah. Fi'il amr adalah kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi. Biasanya fi'il ini berbentuk dasar tanpa imbuhan, yaitu contohnya buka pintunya, tolong datang tepat waktu. Yang ketiga yaitu fi'il nahi, yaitu larangan, yaitu fi'il nahi adalah kata kerja yang digunakan untuk memberikan larangan atau menyatakan suatu yang tidak diperbolehkan. Contohnya seperti kata jangan, yaitu contohnya jangan berlari. Yang kelima yaitu fi'il mujarrad, yaitu artinya fi'il sederhana, yaitu fi'il mujarrad adalah kata kerja yang hanya terdiri dari akar kata saja. Contohnya seperti makan, tidur. Yang keenam yaitu fi'il mustahil, artinya fi'il yang diikuti oleh subjek. Fi'il mustahil adalah kalimat yang fi'ilnya diikuti oleh subjek yang menunjukkan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Contohnya seperti saya membaca buku itu. Yang ketujuh yaitu fi'il majhul, artinya pasif. Fi'il majhul adalah kalimat di mana subjeknya tidak diketahui secara pasti atau tindakan yang terjadi lebih ditekankan pada objek atau penerimaan tindakan tersebut. Contohnya seperti buku itu dibaca oleh saya. Yang ke-8 yaitu fi'il tsulasi, artinya fi'il 3 huruf, yaitu fi'il tsulasi adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf dasar. Dalam bahasa Arab, kalimat dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu jumlah ismiyah, kalimat nominal, dan jumlah fi'iliyah, kalimat verbal. Kedua jenis kalimat ini memiliki struktur yang berbeda dan digunakan untuk menyampaikan makna yang berbeda pula. Yang pertama yaitu jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Jumlah ismiyah ini adalah kalimat yang dipredikatnya berupa isim atau kata benda atau kata sifat. Kalimat ini biasanya dimulai dengan sebuah isim yang menjadi subjek atau fa'il dan diikuti oleh predikat yang bisa berupa isim lagi atau adjektif atau sifat. Dalam jumlah ismiyah ini tidak ada kata kerja sebagai predikat utama. Struktur jumlah ismiyah yaitu subjek, isim, predikat, isim atau sifat. Contohnya seperti al-waladu jamilun, artinya anak itu tampan. Yang ciri-ciri jumlah ismiyah yaitu dia tidak memiliki fi'il, kata kerja, hanya ada kata benda, isim atau sifat sebagai predikat. Predikatnya bisa berupa kata benda, misalnya rumah, buku, atau kata sifat, misalnya besar, indah. Jumlah ismiyah cenderung digunakan untuk menyatakan kondisi atau keadaan yang lebih bersifat permanen atau tetap. Yang kedua yaitu jumlah fi'iliyah atau verbal. Jumlah fi'iliyah adalah kalimat yang predikatnya berupa fi'il, kata kerja. Kalimat ini biasanya dimulai dengan sebuah kata kerja yang menunjukkan tindakan atau perbuatan. Yang dalam konteks bahasa Arab, al-madad merujuk pada konsep pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh Allah
atau suatu kekuatan luar biasa untuk membantu seseorang dalam menjalani tugas atau perjuangan. Secara umum, al-madad berarti adanya tambahan, dukungan atau pertolongan yang membantu seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Dalam bahasa Arab, madad berarti dari akar kata madada yang berarti memberi bantuan atau memperpanjang atau menambah. Pengertian al-madad artinya yaitu al-madad secara harfiah berarti bantuan atau pertolongan. Dalam konteks spiritual ini sering merujuk pada bantuan atau karunia yang datang dari Allah atau kekuatan ilahi. Dalam konteks lain, madad bisa merujuk pada dukungan atau bantuan dari manusia yang diberikan untuk membantu seseorang dalam mencapai tujuan tertentu, baik secara materi maupun moral. Al-madad dalam agama Islam. Dalam Islam, konsep al-madad sangat erat kaitannya dengan bantuan Allah. Misalnya dalam Al-Quran dan hadis banyak disebutkan tentang bagaimana Allah memberikan bantuan atau pertolongan kepada umatnya, terutama saat mereka menghadapi kesulitan atau musibah. Contohnya al-madad dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-Baqarah yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku.